Ada bayi kejebak di baskom. Hai, Assalamualaikum. Sebelum memulai pembahasan tentang film ini, Maman akan kasih tahu kalau video ini akan berisi spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan tinggalkan video ini. Film Greyhound ini memiliki set waktu pada tahun 1942, di mana sedang berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Film yang dibintangi oleh Tom Hanks ini berdasarkan kisah nyata pada Perang Dunia Kedua yang diangkat dari novel berjudul The Ghost Shepherd, karya C.S. Forester pada tahun 1955. Tom Hanks merangkap sebagai penulis naskah di film ini. Setelah sebelumnya, ia juga pernah beberapa kali menulis naskah film, salah satunya berjudul Larry Crowne pada tahun 2011. Di film Greyhound ini, Tom Hanks berperan sebagai Kapten Angkatan Laut US Navy yang bernama Ernest Krause atau Ernie, yang menjabat sebagai kapten kapal untuk pertama kali dalam mengawal dan melindungi 37 kapal pembawa pasukan dan perbekalan ke Inggris yang melintasi Atlantik Utara, yang dibayangi oleh kapal selam lawan asal Jerman yang bernama U-Boat, dengan senjata torpedo yang sangat cepat bergerak di dalam lautan. Dan sepanjang jalannya film akan menceritakan hebatnya pertempuran di lautan dan taktik yang akan digunakan oleh Kapten Ernie untuk menyelamatkan seluruh kapal perbekalan tersebut dari serangan kapal Jerman sampai akhirnya mereka akan mendapatkan bantuan dari Angkatan Udara Inggris. Selama di lautan, Kapten Ernie melindungi dan mengawal kapal perbekalan tersebut di lautan Atlantik dan beradu peluru dan bom dengan kapal U-Boat yang bisa dibilang cukup canggih. Karena beberapa kali kapal U-Boat milik Jerman ini tak terdeteksi keberadaannya oleh radar kapal Greyhound. Karena mereka menyelam dan terkadang juga menipu seperti membuang alat ke dalam lautan agar kapal Greyhound melepaskan tembakan dan kehabisan peluru akibat tipuan itu. Dari 15 menit awal hingga akhir, benar-benar full perang antara kapal Jerman, Greyhound, dan kapal-kapal pengawal lain dalam melawan kapal U-Boat milik Nazi ini. Kapal pengawal harus bertahan dalam mengawal konvoi kapal perbekalan dan kapal pembawa pasukan sampai akhirnya pada titik ada pengawalan dari Angkatan Udara Inggris yang membantu. Namun, pada akhirnya beberapa kapal pengawal lain harus hancur oleh serangan kapal U-Boat yang melepaskan tembakan dan torpedo, tak terkecuali kapal Kapten Ernie yang juga mengalami kerusakan dan tumbangnya prajurit dan mes kapal. Terlihat bahwa meninggalnya mes kapal membuat Kapten Ernie sangat merasa kehilangan, karena beliaulah yang selalu membuatkan kopi dan makanan. Dan membuatnya semakin sedih lagi, makanan yang telah dibuatkan oleh mes kapal itu tidak pernah ia makan. Padahal, selama berada di kapal, Kapten Ernie belum pernah sedikit pun makan, dan hanya selalu minum kopi saja. Jabatan pertama Kapten Ernie ini membuat ia memutar otak untuk beradu strategi dengan kapal Jerman yang lincah kesana kemari menyelam lalu hadir lagi. Ia pun tak kehabisan akal untuk melumpuhkan kapal Jerman U-Boat ini. Benar-benar dibuat tegang selama jalannya cerita. Yang sampai akhirnya, Kapten Ernie pun berhasil menenggelamkan beberapa kapal U-Boat milik Jerman, dan beberapa juga dibantu oleh Angkatan Udara Inggris setelah mereka sampai ke titik aman. Berhasilnya Kapten Ernie ini membuat kagum kapten kapal Inggris yang memberikan pujian kepada Kapten Ernie yang baru ia ketahui ternyata ini adalah kali pertamanya ia menjabat sebagai kapten kapal. Menurut Maman, suasana mencekam dan tegang sangat berhasil disampaikan. Kita pun juga akan dapat merasakan apa yang para pemain rasakan di film ini. Dari mulai kapal Kapten Ernie yang menghindar dari senjata torpedo milik kapal Jerman, hingga menghindari tabrakan dengan kapal perbekalan. Satu hal yang emosional juga Maman melihat ketika Kapten Ernie melepas sepatunya yang berlumuran darah dari kakinya dan diganti ke sendal pemberian dari kekasihnya. Menurut Maman, film ini gak terlalu nampilin actionnya. Buat kalian yang pecinta action mungkin kurang cocok dengan film ini. Dan film ini lebih menunjukkan sisi teknis dari peperangan seperti taktik melumpuhkan musuh. Maman rasa ada satu hal positif yang ingin disampaikan melalui film ini, yaitu sang kapten dapat melalui segala rintangan yang telah ia hadapi. Kehilangan rekan, solidaritas antar tim, dan rasa tanggung jawab. Film besutan sutradara Aaron Schneider ini, Maman rasa sinematografinya juga cukup bagus dengan tone warna yang oke juga. Film berdurasi 90 menit ini tayang di Apple TV Plus, dan buat kalian kalau nggak punya, harus tahu kan mau kemana. Sekian review Maman, beli durian pakai dasi. Cukup sekian, terima kasih.